Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ij'alna wa auladana wa waladatana minal ulama'il 'amilin wal awliya'il 'arifin wal mu'allimin al-mukhlisin wal muballighin as-sabirin bi syafa'atin nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Masih semangat kan? Ya. Semangat ya. Coba kakak minta lihat samping kanan kiri kalian. Apakah teman kalian ada yang tidak masuk? Ada. Siapa saja yang tidak masuk? TV. Kemana TV? Kemana TV? Ada lagi. Kenapa dek? Sakit. Ada lagi? Ada. Siapa? Yang memutra siapa saja yang tidak masuk? Akil. Kemana Akil? Ya. Itu saja deh. Sebelum ke pelajaran, di sini kakak mau tanya, siapa di antara kalian yang di sini mau sukses? Angkat tangan. Saya. Jika kalian ingin sukses, kira-kira kalian butuh apa? Ilmu. Ya benar, salah satunya kalian itu butuh ilmu. Mengapa ilmu? Karena ilmu itu seperti kunci. Jika kalian punya, maka kalian bisa membuka pintu kesuksesan yang ada di masa depan kalian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ilmu, yaitu tentang mengenal sifat-sifat yang dimiliki Allah, yaitu sifat wajib dan mustahil. Yang mana tujuan pembelajaran hari ini agar kalian dapat memahami apa itu sifat wajib dan mustahil. Itu yang kakak pakai yaitu metode match, yaitu setelah nanti kakak menjelaskan, kalian akan kakak bentuk menjadi dua kelompok yang mana nanti kalian akan mencocokkan antara soal dan jawaban yang sudah kakak siapkan. Dan kelompok siapa yang paling kompak dan paling bagus presentasinya akan kakak kasih hadiah. Sudah paham? Kalau paham, kita langsung ke materi. Apakah kalian masih ingat materi sebelumnya itu tentang apa? Sebutkan ya. Yang terakhir, bab 1 yang terakhir. Iya, benar ya. Ria itu termasuk perbuatan apa? Mengapa termasuk perbuatan tercela? Karena ria ini perbuatan yang dimana yang dikerjakan agar orang lain itu agar dipuji orang lain. Dan dipuji orang lain ini yang termasuk ria. Kalau kita memberikan dia saja, tapi niatkan karena Allah. Sudah paham kan sifat ria itu apa? Ya. Nah, langsung saja kita ke materi hari ini, yaitu tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu ada 3. Wajib, yang kedua sifat mustahil, yang ketiga itu sifat jaiz. Nah, hari ini kita akan belajar sifat wajib dan sifat mustahil saja. Ada yang tahu sifat wajib itu ada berapa? 10. Ya, benar. Kalau yang mustahil 20. Ya, sama. Untuk mempersingkat waktu, kakak jelaskan langsung ya. Yang pertama yaitu wujud. Bagaimana kita mempercayai bahwa wujud Allah itu ada, sedangkan Allah itu
bahwa Allah itu ada. Dan Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ra'd ayat 16. Coba dibaca Rijal. Yang mana ayatnya? Ya. ولقد أخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta ini. Selanjutnya kebalikannya yaitu sifat mustahilnya, yaitu ada. Tidak, artinya tidak ada. Tidak mungkin kan Allah tidak ada, sedangkan Allah lah yang mencipta alam semesta ini. Yang selanjutnya itu idam. Idam yang artinya terdahulu. Allah ada sebelum manusia diciptakan, dan manusia tidak akan ada setelah Allah menciptakannya. Allah memperjelas dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Yang mana ayat ini menjelaskan Allah ada sebelum manusia diciptakan, dan Allah akan tetap ada setelah bumi ini musnah dan tidak ada. Gitu. Kebalikannya yaitu sifat mustahilnya kudus, yang artinya baru atau permulaan, kecuali manusia ada setelah Allah menciptakannya. Selanjutnya nomor 3 yaitu bako. Bako itu artinya kekal. Orang yang mengimani bahwa Allah itu kekal, dia itu tidak akan merasa sombong, menganggap bahwa apa yang Allah berikan kepadanya itu suatu saat akan hilang. Berbeda dengan Allah, kekal atau selamanya. Yang mana Allah memperjelasnya dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 27. Allah lah yang memiliki kebesaran dan yang maha kekal selamanya. Kebalikannya yaitu sifat mustahilnya yaitu fana, yang artinya rusak. Selanjutnya mukhalafatul lil hawadisi, yaitu berbeda dengan makhluk. Allah itu tidak menyerupai siapapun, dan Allah itu berfirman dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 11. Coba sampai deh baca ayatnya. Menciptakan kita secara berpasang-pasangan, secara berpasang-pasangan. Apakah Allah itu serupa dengan mereka yang mempunyai pasangan, yang mempunyai anak? Tidak. Lalu bagaimana Allah wujudnya itu? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang mana kebalikannya yaitu mumasalatul lil hawadisi, yaitu serupa dengan makhluk. Selanjutnya nomor 5 yaitu qiyamuhu binafsihi, artinya itu berdiri sendiri. Allah menciptakan langit dan bumi itu tanpa memerlukan bantuan dari siapapun, tanpa memerlukan bantuan dari jin. Manusia yang paling kuat pun Allah tidak membutuhkannya. Yang mana Allah memperjelasnya dalam Quran surah Al-Kabut, yang mana di situ dibilang bahwa barang siapa manusia yang berjihad atau berjuang di jalan Allah, maka jihadnya itu untuk dirinya sendiri, karena Allah itu tidak memerlukan bantuan dari siapapun. Sedangkan kebalikannya yaitu ihtiyaju li ghairihi,
yaitu membutuhkan sesuatu selain dia. Maksudnya seperti kita, kalau kita mau minta kan kita harus menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu kan harus ada guru. Berbeda dengan Allah, Allah itu tidak memerlukan guru ataupun bantuan dari siapapun. Selanjutnya itu yang ke-6, wahdaniyah, yang artinya esa atau satu, yang mana Allah memperjelas dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang esa, yang satu. Kalau ada yang bilang Allah itu 2, 3, maka itu termasuk syirik, yaitu menyekutukan Allah. Sedangkan kebalikannya yaitu ta'addud, yang artinya berbilang, lebih dari satu. Selanjutnya yaitu kudrat. Kudrat ini artinya kuasa. Allah memiliki kekuasaan penuh atas alam semesta ini. Kuasa Allah itu tidak ada yang dapat menandinginya. Dan Allah memperjelas dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 20, ini menunjukkan bahwa Allah menunjukkan kekuasaannya itu lewat kilat dan petir, agar manusia itu tahu bahwa kuasa Allah itu benar-benar nyata, ada. Begitu. Kebalikannya yaitu ajzun. Berkehendak. Jika Allah berkehendak sesuatu akan terjadi, maka akan terjadi. Tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah. Yang mana Allah memperjelasnya dalam Quran surah Yasin ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim, Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu hari ini akan terjadi, maka kun fayakun, maka akan terjadi. Seperti contoh, hari ini Allah berkehendak hari ini hujan, maka akan hujan. Dan jika Allah tidak berkehendak hari ini tidak akan hujan, maka tidak akan hujan. Kebalikannya yaitu faroha, yang artinya terpaksa. Selanjutnya yaitu ilmu, yang artinya mengetahui. Allah mengetahui apa saja yang dilakukan kita manusia. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari pengetahuan yang Allah punya, karena pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Yang mana dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 16 itu menunjukkan bahwa Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi. Yang mana kebalikannya yaitu jahilan, yang artinya bodoh. Selanjutnya yaitu hayat. Hayat itu artinya hidup. Allah itu hidup selamanya, tidak akan pernah mati. Berbeda dengan kita manusia akan mati setelah hari kiamat. Yang mana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 2 yang menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha hidup terus menerus. Selanjutnya yaitu sama. Sama itu mendengar. Allah mendengar apa saja yang diucapkan makhluknya. Jadi kita harus menjaga ucapan kita, karena meskipun teman-teman kita tidak mengetahui, tapi Allah lah yang mengetahui. Dan yang mana Allah memperjelas dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 1, janganlah kamu mendahului Allah. Selanjutnya kebalikannya yaitu sumur, yaitu tuli. Selanjutnya basor, basar, yaitu yang artinya yang melihat. Allah melihat segala sesuatu apa saja yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah menunjukkan penglihatannya lewat Quran surah Al-Isra ayat 1, yang mana ayat ini menjelaskan tanda kebesaran Allah itu ditandai dengan adanya Isra Mi'raj,
jalan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kebalikannya yaitu umyun. Buta. Selanjutnya kalam, yang artinya berfirman. Allah berfirman melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kita, yang mana Allah menjelaskannya dalam Quran surah An-Nisa ayat 164. Balikannya yaitu hukum, yang artinya bisu. Selanjutnya itu qadiron. Qadiran ini artinya yang maha kuasa. Maksudnya Allah benar-benar mempunyai kuasa penuh atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, karena kuasa Allah itu tidak ada yang bisa menandinginya. Yang mana kebalikannya yaitu ajizan, artinya yang lemah. Selanjutnya itu muridan. Muridan artinya yang maha berkehendak. Allah benar-benar berkehendak. Jika Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah. Yang mana kebalikannya yaitu yang menolong, yang terpaksa. Selanjutnya itu aliman, yang maha mengetahui. Allah benar-benar mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari pengetahuan yang Allah punya. Yang mana kebalikannya itu jahilan. Selanjutnya itu hayyan. Hayyan di sini artinya yang maha hidup. Allah benar-benar hidup, tidak akan pernah mati. Selanjutnya itu kebalikannya yaitu mayyitan, yang mati. Selanjutnya sami'an, yang artinya yang maha mendengar. Allah benar-benar mendengar doa hambanya. Jadi jika kita berdoa sekhusyuk apapun, meskipun di dalam hati, Allah tetap mendengarnya. Yang mana kebalikannya yaitu asamu, yang tuli. Selanjutnya itu basiron. Basiron di sini artinya yang maha melihat. Allah benar-benar melihat siapa saja yang manusia yang taat dan siapa saja yang manusia yang berpura-pura taat. Allah itu mengetahuinya. Yang mana kebalikannya yaitu a'ma, yang artinya buta. Selanjutnya yang terakhir itu mutakaliman. Mutakaliman yaitu yang maha berfirman. Allah benar-benar berfirman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang kemudian disampaikan kepada kita yaitu berupa Al-Quran. Yang mana kebalikannya yaitu pertama, artinya yang bisu. Apa sudah paham? Paham. Selanjutnya pembagiannya itu ada 4 dari yang sudah kakak jelaskan di sini. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini sifat yang langsung berhubungan dengan Allah. Sifat yang langsung berhubungan dengan Allah itu apa kak? Itu cuma ada satu, yaitu wujud. Sedangkan sifat salbiyah yaitu sifat yang menolak segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Itu ada 5, yaitu tidak bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu fi nafsihi wahdaniyah. Ini termasuk sifat salbiyah yang menolak sifat yang tidak layak bagi Allah. Selanjutnya sifat ma'ani. Sifat ma'ani di sini sifat yang menunjukkan kekuasaannya Allah. Itu
ilmu hayat sama baso sampai kalam. Ini nama sifat ma'ani. Sedangkan yang 7 lagi ini merupakan sifat ma'nawiyah. Yaitu memperjelas dari sifat ma'ani. Seperti yang tadi, ma'ani kan kudrat, punya yang kuasa. Kalau yang di sini qadiron, yang benar-benar menyatakan bahwa Allah benar-benar kuasa, ditandai yang maha kuasa, bukti bahwa Allah itu benar-benar ada. Apa sudah paham? Paham. Jika sudah paham, di sini kakak akan bentuk kelompok. Coba hitung dari belakang nomor 1 sampai 2 teman. Sampai ada yang dari yang kelompok 1 ada di sini, yang kelompok 2 ada di sini. Coba dilihat. Ini kan sudah ditentukan 2 kelompok kan, masing-masing kelompok nanti mengurutkan sifat wajib dan mustahil dari 1 sampai 20. Tapi sudah kakak sediain soal dan jawaban. Soalnya ini sifat wajib dan mustahilnya, sedangkan jawabannya itu kalian mengurutkan juga dari itu. Ini kan soalnya ya. Soalnya misal nomor 1 itu. Ini ada misal bidang dan kudus ya. Nanti kalian ini nyari jawabannya di sini, sudah kakak sediain juga. Yang apa? Yang artinya yang tepat itu. Soal jawaban itu 10. Ayo, terus Mas. Soalnya itu berbeda dengan makhluk yang baik makhluk yang umum dan tidak membutuhkan sesuatu pada dunia dan esa dan indah Ron Zul kuasa dan irodah dan kerahat bergerak dan rosa kemudian Zul mengapain lagi bodoh saya yang bodoh dan mengerti sama dan mendengar dan peduli basar dan menjual mereka dan tak kalam dan hukum beriman dan isu kodiron dan maha kuasa yang hikmah dan
kehendak dan terpaksa, aliman, jahilan, mengetahui dan layan dan pendidikan, hukum dan hati, samian dan asmaul. Dengan sendiri, persirat dan agama dan perkaulikan dan buta, keadilan dan sabut agama mengabar Tuhan. Ya, tepuk tangan untuk saya. Coba lihat. Masih. Sudah barusan kelompoknya ada ya. Nanti pada akhir pelajaran nanti kakak umumkan siapa yang paling benar. Ya, lagi ya. Lalu coba buka halaman 21 yang tugas mandiri 1 sampai 5. Itu bahan evaluasi kalian. Oke, ini pakai nanti ditulis jawabannya saja di sini deh ya, sama nama panjang. Dikerjakan sekarang. Kelompok dulu Pak. Nah, kelompok dulu ya Bu. Iya nanti lah. Kan dari tugas kelompok sama tugas mandiri barusan kan sudah ya. Kakak tadi umumkan yang menang itu yang kompak dan paling rapi. Itu kelompok 2. Hasilnya cara apa dia asal Sebelum kita akhiri pada hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Baca wala sri 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Cukup sekian penjelasan dari kakak.